Saat ini kita akan mendengarkan firman. Tetapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan sedikit pembicara kita yang kami ketahui aja. Jadi pembicara kita pada malam hari ini yaitu Pendeta Pertemuan Pasar Ibu, dan saat ini melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan di daerah Kalimantan Kawasan Timur di Balikpapan. Dan perkenalan lebih lanjut boleh disampaikan oleh Pak Pendeta sendiri. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita sehingga kita boleh menerima firman yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami himbau kepada teman-teman. Selamat Sabat untuk kita semua, secara khusus untuk prayer circle dari UNAI dan juga Voice of Covenant bersama dengan Pemuda Advent Bekasi ya. Kami senang boleh bersama-sama dengan para mahasiswa UNAI yang mengadakan ibadah online pada malam Sabat ini. Memang saya tidak ada yang kenal dari pesertanya kecuali Elin ya, Elin Ginting. Karena anak saya Koberlino hubungi saya, dia bilang, "Papa mau diminta khotbah, boleh?" Saya bilang, "Khotbah di mana? Ada teman-teman dari UNAI." Saya bilang, "Ya boleh aja." Jadi saya punya dua anak, anak yang kedua baru masuk di UNAI, jurusan IT ya, namanya Pak Podito. Baiklah, senang sekali, tapi saya tidak bisa melihat wajah karena saya tampil screen besar, jadi saya tidak bisa sambil lihat wajah semua ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah Engkau di hati kami dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, khususnya orang-orang muda kami, untuk terus-menerus mencintai Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jelas suara saya ya? Jelas Pak Pendeta. Baiklah. Ada apa dengan orang muda itu judulnya dalam bentuk tanda tanya. Orang muda ini kita akan coba melihat dari dua sisi yang mungkin orang muda tidak pernah pikirkan atau tidak menyadarinya ya. Sisi yang pertama adalah konotasi negatif. Tapi jangan dulu langsung ada penolakan di dalam hati. Kita ikuti dulu ya. Orang muda itu ada konotasi negatif dari pandangan orang-orang. Bahkan dalam Alkitab, kalau kita melihat tulisannya. Seperti apa itu coba kita lihat. Yang pertama, ini dia. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda." Saya garis bawahi di sini, sebab engkau masih muda, tidak mungkin engkau dapat menghadapi. Kenapa ada pernyataan karena orang muda, karena masih muda, tidak mampu menghadapi? Ini kan sesuatu, kalau orang-orang muda dengar ini, wah, justru orang muda sebenarnya yang mampu, punya tenaga kan. Ini engkau disebutkan, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda." Seolah-olah kalau muda tidak mampu, jadi harus tunggu nanti tua. Ini boleh penafsiran yang condong kepada negatif ya. Coba kita lihat lagi lanjutnya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Wah, ini ya. Saya tidak tahu orang-orang muda
Kalau ketemu dengan orang-orang yang sudah tua, banyak makan garam, yang punya kedudukan tinggi, lalu ketemu dengan orang muda memberi satu pemikiran, jangan-jangan orang-orang tua bilang begini, atau apa kamu? Ya kan begitu. Bisa juga. Jadi ini menjadi sesuatu yang sepertinya orang muda itu belum bisa apa-apa gitu ya. Ini pemikiran negatif. Yang berikutnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita baca ayat ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti pada dasarnya secara umum, orang muda itu cenderung dianggap rendah. Kan begitu dari kalau kita membaca kalimat ini. Orang-orang muda itu ya di usia, kalau kita golongkan lah, usia 17 tahun lah ya. Apalagi kalian-kalian ini sekarang yang mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 4 ini masa muda yang paling jaya ini. Jadi apakah kata-kata ini sebagai orang-orang muda, para mahasiswa bisa menerima bahwa orang muda itu cenderung dianggap remeh, tapi mungkin bukan hanya cenderung dianggap remeh, jangan-jangan juga kita pun waktu saya masih muda seusia kalian itu hati-hati juga berbicara, karena kalau bicara kepada yang senior, bicara kepada yang tua, kau sudah mengajari masih muda gitu. Benar atau salah yang kita sampaikan belum tentu dipertimbangkan. Yang langsung mereka lihat masih muda gitu. Tapi memang Alkitab tulis begitu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang muda bisa kecenderungannya dianggap rendah. Itu yang disampaikan kepada Timotius. Kita lihat lagi. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ini dia. Aduh, bagaimana orang-orang muda ini? Bagaimana ini para mahasiswa yang sedang berkuliah? Apakah kita setuju bahwa dosa-dosa pada waktu muda itu lebih banyak, atau orang muda itu cenderung lebih banyak berbuat dosa? Ini pertanyaan ini. Karena dosa-dosaku pada waktu muda katanya. Seolah-olah kalau sudah tua tidak punya dosa lagi ini. Ya kan? Seolah-olah kalau sudah tua tidak punya dosa lagi. Dosa-dosaku pada waktu muda. Kalau ditanya Ellen Ginting, apakah kira-kira orang yang masih muda itu lebih banyak melakukan dosa dengan orang yang sudah tua? Tidak perlu ya dijawab ya, dijawab aja dalam hati ini. Tapi ayat ini menunjukkan seolah-olah, saya pakai seolah-olah, tapi kalau dipakai kata kecenderungan, bisa saja. Nanti kita lihat pertimbangannya. Tapi saya coba tampilkan dulu beberapa ayat yang mengatakan bahwa orang muda itu ya seolah-olah lebih banyak melakukan dosa. Sambung lagi, kita lihat. Ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ini. Apa ini maksudnya ini? Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan. Apa memang kalau orang tua tidak ada nafsu atau pikiran yang jelek? Kenapa kok tidak ada ayat jauhilah nafsu orang tua? Coba kita buka dalam Alkitab, kita tidak temukan jauhilah nafsu orang tua. Yang disampaikan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ini pertanyaannya, ada apa dengan orang muda ini? Aduh, seperti ada
diskriminasi ini terhadap orang muda ini. Ya, jauhilah nafsu orang muda. Jadi seperti sesuatu yang lebih jahat kalau kita bisa tafsirkan ya. Oke, kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat ini lagi mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini juga orang muda, nasihatilah dia. Kalau kita sudah baca banyak ayat ini, orang-orang muda dalam ayat yang kita sudah tampilkan sepertinya lebih banyak melakukan kesalahan. Mungkin saya coba tanya dulu, boleh dijawab ya ini. Saya coba minta dulu dijawab dengan apa adanya. Kalau rasa cocok atau tidak, atau saya tanya aja kepada Febri aja, Febri Rini. Gimana menurut Febri? Semua ayat yang kita baca itu tadi kecenderungan bahwa orang muda itu adalah sesuatu yang negatif, yang kecenderungan lebih besar melakukan dosa. Setuju atau tidak? Setuju Pak Pendeta. Karena orang muda itu paling gampang jatuh. Oke, saya putar pertanyaannya. Saya tanya dulu siapa ini? Lala, ini ada Lala. Menurut Lala, apakah orang muda itu sudah pasti lebih banyak dosanya daripada orang tua? Bisa dibilang seperti itu sih Pak Pendeta. Tadi kayak karena yang dibilang mungkin cobaannya itu lebih banyak. Oke, saya jawab ya supaya jangan minder. Orang muda dengan orang tua sama-sama tidak ada lebih banyak berbuat dosa atau tidak. Tapi kalau berbicara kecenderungan, boleh saja. Tapi apakah orang muda lebih banyak berbuat dosa daripada orang tua? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ditanya kecenderungan, ya karena orang muda kurang pertimbangan, menggebu-gebu, semangat yang tinggi, tanpa berpikir resiko, belum banyak pengalaman. Itu yang membuat bisa kecenderungan menjadi salah, tapi kecenderungan itu bukan berarti salah. Kita lahir dengan kecenderungan berbuat dosa, tetapi tidak dalam dosa. Ini. Jadi saya mau yakinkan orang-orang muda, percayalah bahwa saudara tidak memiliki nilai yang lebih rendah di hadapan Tuhan. Tidak memiliki dosa yang lebih banyak. Tapi kalau ditanya kecenderungan, ya mungkin boleh saja. Oke, mari kita lihat dari sisi yang positif. Saya tidak terlalu panjang berkhotbah ya. Saya tampilkan sisi yang positif. Oke. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba. Ini masih di sisi yang negatif ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini satu lagi ada. Seolah-olah kalau masa muda yang sering lupa Tuhan. Tapi sesudah orang tua ingat Tuhan. Kan ini ayat ini kan seperti itu. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa tidak dibilang ingatlah penciptamu selama hidupmu? Kenapa ada ayat ingatlah penciptamu pada masa mudamu? Kenapa tidak ada ayat ingatlah penciptamu pada masa tuamu? Kok pada masa muda? Karena kecenderungan ada istilah kan, nikmati semasa orang muda kan begitu. Nanti so tua, aduh kamu itu sih. Masa orang muda ndak dinikmati, happy aja dulu gitu kan. Kalau berdiskusi ganti-ganti pacar ndak apa-apa lah. Nanti kalau sudah dapat pasangan ndak bisa cerai lagi ya, nikmati aja seperti itu kan. Jadi ini
hal negatif. Tapi kita lihat masuk konsep atau konotasi yang positif. Ini dia. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ini menunjukkan bahwa di masa muda adalah masa bersukaria. Kenapa? Ingat, karena orang muda memiliki harapan untuk menentukan masa depan. Masa muda adalah masa mencetak mau seperti apa kita kelak. Masa muda adalah masa menentukan akar, apakah dia bertumbuh kuat atau lemah. Masa muda adalah masa untuk menentukan apakah dia akan menikmati kebahagiaan, sukacita, apa tidak. Ini dari sudut positif, karena di saat orang muda itulah, masa muda itulah kesempatan membentuk, mengolah, mau jadi seperti apa saya. Saya senang banyak orang-orang muda yang memiliki kerinduan untuk melayani. Saya bilang sama anak saya, kalau di UNEK mungkin panggilannya Felip ya, kenapa kau hendak ikut choir? Saya bilang, aku pernah sempat ikut tapi keluar lagi. Kenapa Anda ikut? Dia bilang sibuk katanya. Kalau perawat banyak ini, saya enggak tahu tapi ini. Tapi saya senang ini ada kelompok prayer circle ini, ada Voice of Covenant, ada Pemuda Advent Bekasi yang mengadakan perbaktian ini. Apakah kalian mengadakan ini setiap 1 minggu? Ini adalah langkah positif untuk membentengi bagaimana kalian memiliki sukacita sampai di masa tua kalian nanti. Kita lihat ayat yang berikutnya, tidak terlalu banyak lagi, tidak terlalu banyak ayat yang menunjukkan tentang positif orang muda, karena tidak banyaknya ayat untuk menunjukkan bahwa itu memiliki kualitas tinggi. 1 ayat pun sebenarnya cukup. Oke, kita lihat Mazmur 127. Ini sangat penting sekali. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini penting kalian pegang. Orang muda itu bagaikan anak panah. Saya mau bertanya, ada apa dengan anak panah ini? Saya coba bertanya lagi ini sama Jeremy Panjaitan. Apa tidak ada jawaban yang salah? Anak panah, apa pendapatmu tentang anak panah? Anak panah ya pendeta? Ya, 1 kata atau 2 kata? 2 kata. 1 kata atau 2 kata atau 1 kalimat paling banyak supaya ini. Jadi boleh 1 kata, boleh 2 kata atau boleh 1 kalimat. 1 kalimat ya. Ya, siap. Tanpa anak panah kita nggak bisa menjatuhkan lawan kita. Anak panah tidak bisa menjatuhkan lawan kita. Tanpa ada anak panah maksudnya pendeta. Oke, saya mau menjawab objeknya anak panah itu. Apa yang saudara tahu tentang anak panah? Saya tanya dulu Agnes Moria. Boleh 1 kata, 2 kata? Pendeta. Mantap jawabannya. Tajam, anak panah tajam. Tajam. Mungkin ada lagi saya tanya Yulan Sulastri. Tapi jangan yang sama ya. Tajam tadi, anak panah. Supaya itu juga ada bisa kayak berbisa gitu nggak sih? Kan ada. Berbisa. Iya. Berbisa, enggak ada jawaban yang salah. Mantap aja. Tajam, berbisa. Ini mungkin Dopak dulu, jawab. Dopak Sinaga. Supaya rileks kita, kalau khotbah 1 arah agak ini. Jadi ini rileks saja. Dopak. Boleh Pak Pendu lagi Pak Pen pertanyaannya. Jaringan agak jelek. Siap ya kalian dengarkan khotbah baik-baik supaya dapat angkat. Halo Pak Pen. Ya, pertanyaannya, bicara anak panah. Apa pendapatmu tentang anak panah? Entah apa saja, anak panah tadi sudah dibilang tajam, beracun, 1 kata atau 2 kata atau 1 kalimat. Anak panah kalau menurut saya pemberani, Sir. Pak Pendeta. Pemberani. Betul. Pemberani, mungkin pokoknya tidak ada jawaban yang salah.
Ya, pemberani. Tapi mungkin pemberani bisa saja ke apa ya, ke makhluk hidup ya. Ini kan benda ini, benda mati. Oke, tidak masalah. Tapi nanti ada kaitannya. Mungkin ada yang lain Karunia. yang bisa Karunia. mau menjelaskan. Ada Karunia, pendeta, karunia. karunia, anak panah, karunia. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab semua. Saya mau katakan, anak panah itu tajam. Sangat runcing anak panah itu. Dan yang kedua, anak panah itu bisa terbang jauh. Jadi dilepaskan dari sini, anak panah itu bisa lari. Dan anak panah itu bisa langsung menusuk kalau sudah dilepas. Itu anak panah. Jadi beracun juga, anak panah itu bisa mematikan, langsung mematikan. Jadi tajam, kalau anak panah tidak ada yang nggak tajam. Karena kalau ditembakkan itu anak panah itu memang, kalau badan itu tidak ada tamengnya itu bocor. Cenderung juga anak panah itu beracun. Dan anak panah itu terbuat dari benda yang sangat kuat, supaya tidak mudah patah itu anak panah. Biasanya pemanah itu kalau orang-orang Papua itu mengerti itu tentang anak panah. Jadi saya mau katakan, orang muda digambarkan seperti anak panah. Artinya apa? Memiliki ketajaman, memiliki kecepatan lari. Kalau dilepas dia langsung terarah ke orang yang dituju. Anak panah itu bisa mematikan karena dia bisa beracun. Jadi inilah orang muda. Jadi orang muda itu adalah orang-orang yang sangat memiliki kelebihan. Itu sebabnya kalau masih orang muda dia bilang, gimana sih orang muda? Masih muda sudah loyo. Kenapa? Kalau itu menunjukkan positif itu. Orang muda sudah loyo berarti sebenarnya orang muda itu harus kuat. Kalau orang tua sudah loyo itu wajar. Ya sudah tua kan. Jadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak panah itu diparalelkan dengan orang muda. Maka saya mau menyatakan kepada orang-orang muda dari Pemuda Advent Bekasi, dari Voice of Covenant, dari Prayer Circle, kalian adalah bagaikan anak panah yang tajam, yang cepat, dan juga bisa mematikan. Amin. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengendalikan? Tergantung kepada siapa yang memegang panah itu. Karena kalian adalah anak panahnya. Tergantung siapa yang mengendalikan. Jadi orang muda itu adalah orang muda yang memiliki kesanggupan. Tergantung kemana dia diarahkan. Itu sebabnya Soekarno bilang, berapa butuh pemuda untuk menggoyang dunia ini. Ada kan Soekarno bilang kalau ada 10 pemuda, yang memang benar-benar memiliki kemauan, dia bisa menggoncangkan dunia. Ayub 20 ayat 11. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Saya hanya catat di sini, tulang-tulang penuh tenaga orang muda. Jadi orang muda itu adalah orang yang memiliki tenaga. Oke, sebentar lagi saya akan akhiri. Saya tinggal ambil 3-4 slide sebagai konklusi. Jadi ceritanya begini. Orang muda cenderung dianggap remeh. Tidak masalah. Orang muda cenderung dianggap lebih banyak melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Tapi orang muda belum tentu dia lebih banyak dosanya daripada orang tua. Karena kecenderungan itu belum tentu. Yesus
memiliki hidup di dunia yang cenderung berdosa, tapi dia sama sekali tidak berdosa. Dan Adam diciptakan tidak memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa, tapi bisa berdosa. Ternyata dia berdosa. Jadi kecenderungan itu memang ada di orang muda. Karena apa? Sebenarnya masih kurang pengalaman, semangat yang menggebu-gebu, penyesalan di belakang, memikirkan singkat. Tetapi orang muda adalah yang memiliki harapan bangsa, harapan gereja, harapan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saya sampaikan 3 kutipan. Kebutuhan terbesar dunia sekarang ini adalah kebutuhan akan orang-orang muda yang tidak dapat diperjualbelikan. Ini di UNAI tidak akan pernah hilang ini kalimat ini. Saya tidak tahu ini di mata pelajaran pendidikan atau di mana ini. Tapi ini berulang-ulang. Orang-orang yang tidak dapat diperjualbelikan, orang muda yang dalam sanubarinya setia dan jujur, orang muda yang tidak segan menyebut dosa sebagai dosa, orang muda yang angan-angan hatinya setia kepada tugas seperti jarum menunjuk ke kutub, orang muda yang mau berdiri demi kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Ini kalian pegang karena modal itu sudah ada di kalian. Tenaga ada di kalian, kekuatan ada di kalian, semangat ada di kalian, kerinduan yang menggebu-gebu ada di kalian. Maka kalimat ini bisa dicapai. Jikalau orang-orang muda suka menyerahkan pikiran dan hatinya dengan sungguh-sungguh pada pekerjaan Allah, maka nanti mereka itu mencapai 1 derajat tinggi dalam kecakapan dan kepahaman. Saya yakin orang tanpa belajar bisa pintar, tapi kepintarannya bisa saja membuat kekecewaan kepada orang tua. Orang tanpa berdoa, tanpa belajar Alkitab bisa menjadi orang sukses, memiliki kedudukan. Tapi percayalah, nanti kesuksesannya bisa membuat bumerang. Bukan hanya pada keluarganya. Karena banyak orang yang sukses, saudara. Banyak orang-orang muda yang sukses. Tetapi dia tidak mengerti mengasihi orang tua. Karena dia tidak mengerti mengasihi Tuhan. Banyak orang-orang sukses, orang tuanya dimasukkan di pantai jompo. Banyak orang sukses, sesudah orang tuanya tua, tidak diperdulikan. Ya sudahlah, sudah waktunya tua. Banyak orang-orang sukses yang memang sampai hati, ya orang tuanya dibiarkan hanya begitu saja, tapi anaknya yang masih muda, suami dan istri, bisa makan enak-enak, pergi ke sana enak-enak. Banyak, itu sebabnya panti jompo banyak. Kalau ditanya, disurvei, bukan panti jompo itu diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki anak. Banyak yang punya anak yang sukses, tapi sibuk, dimasukkan di pantai jompo. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nilai rohani. Itu sebabnya. Kutipan yang terakhir. Hendaklah ada keinginan yang sungguh-sungguh dalam hati tiap-tiap orang muda yang telah menetapkan dalam hati menjadi murid Yesus Kristus, supaya mencapai derajat kekristenan yang setinggi-tingginya dan menjadi pekerja bersama-sama dengan Kristus. Kalau dia menjadikan tujuannya supaya terhitung di antara orang yang kelak akan dihadapkan dengan tiada bercacat di hadapan tahta Allah, ia akan maju terus-menerus. Satu-satunya jalan supaya tinggal tetap adalah maju tiap hari dalam kehidupan rohani. Saya akan tutup khotbah ini dengan saya coba kembali bertanya. Saya coba, tadi Arum tidak sempat dia karena ada ini. Coba Arum bisa menjawab. Supaya anak panah itu benar-benar menuju musuh, maka yang menjadi pemegang anak panah itu secara rohani
menurut Arum siapa yang mengendalikan? Tuhan Yesus, dan diri kita sendiri harus mau dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Amin, Arum. Maka kalian harus mau dikendalikan oleh Yesus. Dialah pahlawan pemegang anak panah. Kalau bukan dia yang memegang, sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, sesukses apapun kalian, setenar apapun kalian, bisa tampil menyanyi, bisa sampai go internasional, dikenal orang, luar biasa, JP-nya sampai 4,0, luar biasa. Saya mau katakan, itu bisa menolong kita untuk cenderung jatuh. Kalau bukan Yesus yang menjadi pemegang kendali anak panah itu. Tapi yang pasti, orang-orang mudalah anak panah itu. Dan sudah dipastikan kalian memiliki tenaga, kalian memiliki kekuatan, kalian memiliki kemampuan, kalian memiliki kecepatan, kalian tajam. Gunakanlah itu dengan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Melalui orang tua kita, melalui kesetiaan kita di dalam iman. Itu sebabnya saya simpulkan, saya akhiri khotbah saya ini. Ada 2 orang muda di sini. Tapi supaya tidak terlalu panjang, karena saya tidak biasa panjang khotbah ya. Jadi saya masuk ke ini. Masih kelihatan slide-nya? Masih, Pendeta. Ya, ini kesimpulan sudah ini. Orang muda punya semangat tinggi. Orang muda punya tenaga yang kuat. Orang muda perjalanan yang masih panjang. Gunakan itu untuk berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan Yesus sebagai pemegang kendali anak panah yang sangat berharga itu. Kalianlah anak panah itu. Yesuslah pahlawan pemegang anak panah itu. Tuhan kiranya memberkati kalian, sukses dalam pendidikan, sukses dalam cita-cita, jaga diri di dalam masa muda, bergaul dengan banyak orang boleh, pacaran wajar, pacaran layak, tapi saya titipkan, ingat, jaga diri. Jangan sampai kalian lupa norma-norma bagaimana kalian terus menjadi berkat buat sesama, terlebih di tengah-tengah keluarga, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.